Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi. Kita lama tidak jumpa dalam resensi buku ya karena sesuatu hal. Oke, kita mulai lagi. Mudah-mudahan semangat di pagi hari ini. Kami akan membahas kontroversi produk bank syariah dan ribanya bunga bank ya. Memang terjadi banyak perdebatan ya tentang bunga bank tersebut. Tapi saya mau menjelaskan tentang bunga dan nilai uang. Ya. Memang kalau dilihat dari nilai jumlahnya, bukan nilai uangnya, maka ada tambahan. Misalnya hari ini hutang 1 juta, bulan depan harus nyaur menjadi 1.100.000 misalnya. Nah, secara uang ya ada tambahannya 100.000, itu biasanya dikatakan riba. Tapi jangan tergesa-gesa mengatakan itu, karena nilai itu kan hanya 100.000 itu kan hanya penyesuaian. Bisa saja hutang itu dikonversikan dengan beras atau emas atau apa gitu ya, maka 100.000 itu bisa juga tidak otomatis riba. Jika dikonversikan beras, misalnya hutang 1 juta, hari ini ternyata bulan depan beras naik, nah ternyata 1.100.000 itu sama saja nilai beras yang dihutang. Itulah berarti kan bisa saja 1.100.000 itu tidak riba karena senilai dengan beras yang dihutang. Jika hutangnya kemarin itu dinisbatkan pada nilai beras. Nah, kadang-kadang kalau secara otomatis ya kasihan yang menghutangi, bukan kasihan yang hutang. Yang menghutangi apa? Karena dia menghutangi uang, ya uang itu diproduksi selama 1 bulan. Nah, 1 bulan itu ternyata ada penurunan nilai uang, atau kalau dibelikan beras lagi tidak bisa menjadi yang sama ketika 1 bulan sebelumnya. Nah, oleh karena itu riba itu memang masih kontroversi sampai sekarang tentang nilai ribanya tersebut. Ada 3 kelompok masyarakat dalam merespon bunga bank dengan berbagai argumen, yaitu 1, bunga bank adalah riba sehingga hukumnya haram. Nah, ini yang secara otomatis karena menilai hutangnya 1 juta, nyaurnya 1.100.000 misalnya begitu. Itu ada tambahan 100.000. Bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya bisa halal, bisa haram. Nah, ini tengah-tengah. Ya bisa haram, ya bisa riba. Nah, atau tidak haram karena itu hanya penyesuaian. Apalagi kalau di bank itu ada biaya administrasi, ada bayar satpam, bayar tenaga administrasi, bayar manajemen, bayar promosi dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang hutang bisa untuk bisnis, bisa untuk pengembangan ekonomi, dan itu ada nilai hasilnya. Nah, itu maka bunga tidak sama dengan riba karena bisa juga yang hutang itu hutangnya diproduksi, produksi mendapatkan laba. Nah, bunga itu bagian dari laba yang dibayarkan ke bank. Selama bunga bank tidak memberatkan salah satu pihak dalam transaksi, hukumnya halal. Nah, ini ya halal saja karena memang sengaja hutang dan tahu nilai bunganya dan akan terbayar di kemudian hari. Misalnya pinjam uang untuk beli rumah, selama ditempati, kemudian hutang lunas 10 tahun yang akan datang, hutangnya sebesar 100 juta, ditambah bunga dan administrasi macam-macam menjadi 100 juta, 50 juta, sehingga 150 juta ada tambahan 50 juta, sampai besar sekali. Tapi rumah itu
sekian tahun ketika hutang lunas, bunga dan lain sebagainya terbayar, sebesar 150 juta, rumah dijual laku 200 juta. Nah, kan malah nilai rumahnya berkembang menjadi 200.000, nyaurnya 150 juta. Berarti kan untung 50 juta. Apakah 50 juta bunga bank yang dibebankan atau dibayar oleh konsumen rumah sebesar 50 juta itu riba? Ya, jawabannya ya belum tentu riba, karena yang dipinjam itu sebenarnya kan nilai rumahnya ya, tapi dibayar dengan uang yang dipinjam dari bank sebesar 150 juta. Rumah ternyata nilainya 200 juta. Nah, berarti kan ada keuntungan, sama-sama untung. Keuntungan bunga bank yang diterima bank dan keuntungan nilai rumah yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu. Maka zaman dulu nilai uang itu dikonversikan dengan nilai emas. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati dan harus dikonversikan. Ya memang kalau hutang itu nilai realnya, jadi bukan nilai nominalnya. Kalau nilai nominal bisa nilai itu menurun karena inflasi dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mencerahkan dan menggairahkan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.